Mau curhat lagi nih. Apalagi? Tapi curhatnya beda. Apa itu? Curhat online yang udah mengirimkan iya. pertanyaan ke media sosial Islam itu indah. Langsung aja coba kita hubungi yang bersangkutan nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, cowok nih, jarang-jarang yang curhat cowok nih. Silakan Mas, curhatannya Mas. Ya, Pak Ustadz, saya mau curhat nih. Jadi itu the point aja. Ya. Saya kan udah keluarga. Saya punya anak satu. Oke. Ya. Terus selama pernikahan saya yang hampir 3 tahun ini, awal mulanya sih istri saya itu habis nikah itu kayak sering diemin saya. Jadi orang kayak yang gimana ya, bener-bener yang bukan kayak suami istri gitu loh. Oh, karena sibuk ngurusin anak sebenarnya Mas. Mas aja yang terlalu baper. Terus? Nah, jadi saya bingungnya itu mulai tanggung jawab rumah itu semuanya kayak dilepas, mulai masak, nyuci, bahkan itu kadang-kadang cuman maaf kata, kadang-kadang ditinggal tidur kayak gitu. Nah, terus saya bingungnya ya kalau itu karena saya memang jujur saya sayang banget sama keluarga saya, terus akhirnya ya udah nggak apa-apa. Mungkin karena memang anak saya yang sering rewel mungkin jadi kecapean. Betul banget itu. Terus? Terus semakin lama semakin kesini sampai 2 tahun bahkan sampai sekarang akhirnya saya jujur saya berbuat dosa. Apa tuh? Jadi saya di luar karena yang saya alami di rumah saya tidak menyenangkan, akhirnya di luar saya ada wanita dan maaf sekali saya diberi anak di luar di situ. Duh, Mas, terus. Saya mohon maaf sebenarnya sama istri udah tahu, saya udah kasih tahu semuanya, saya mohon maaf. Terus saya bingung yang harus saya lakuin sekarang itu apa, di luar saya ada tanggung jawab, jujur saya ada tanggung jawab. Udah dinikahin Mas, yang di luar? Saya tidak ingin yang ada di luar masalah dinikahin? gitu loh, saya pengen sama keluarga saya itu nggak ada masalah, pengen ngerti, semuanya paham. baik-baik saja. Saya mau nanya dulu satu sama Mas, yang di luar itu dinikahin apa cuma ini, apa namanya, teman tapi mesra? Jadi ceritanya itu memang udah deket, udah lama gitu. Tapi memang udah ada obrolan ini harus nikah apa enggak gitu loh. Oh, aduh, udah mengarah juga Mas. Aduh gimana sih. Mas punya istri itu habis melahirkan itu sibuknya minta ampun. Sampai kalau mungkin kita ngikutin jadi istri itu setiap 2 jam bangun dia nyusuin. Udah nyusuin nangis lagi, gendong-gendong, nyusuin lagi. Itu gak kelar-kelar Mas, gimana mau megang nyapu, mengepel. Mungkin coba Ustaz Syam dulu deh, ditambahin coba Ustaz Syam, dijawab dulu nih bagaimana nih menghadapinya. Di luar punya wanita idaman lain gara-gara merasa istrinya tuh kurang perhatian. Gimana nih coba? Dari anak muda nih. Bismillah, dan baiknya saya ambil positifnya aja. Masnya udah ngomong ke istrinya dan udah minta maaf ke itu bagus tuh. istrinya. Bagus Awal banget. yang bagus. Awal yang bagus. Sekarang saya juga mau tanya sama masnya, kata istrinya gimana Mas? Kalau kata istrinya, selanjutnya mau gimana kalau kata istrinya? Kalau istri saya sih bilangnya ya udah dinikahin tapi nggak ada wanita yang baik aja sih kalau kayak gitu. Gimana dinikahin tapi? Nggak ada wanita yang ngerasa baik-baik aja dalam keadaan kayak gini. Oh iya itu mungkin akan sangat berat bagi istri masnya karena biar bagaimanapun Mas harus tanggung jawab dengan wanita di luar sana karena ada tanggung jawab Masnya di luar sana. Jadi ketika istri mengatakan tidak ada wanita yang baik-baik saja dengan keadaan seperti ini, itu benar sekali. Kalau hatinya mau dikatakan akan memaafkan ya susah untuk memaafkan, tapi Mas mulai langkahnya dengan baik yaitu dengan taubat dan juga meminta maaf kepada istri yang telah Mas zalimi tadi. Coba sekarang kita mendengarkan dari guru kita yang senior juga nih masalah tentang pernikahan Bib. Mohon izin Bib, dikasih pencerahan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anakku yang saya cintai karena Allah. Jadi pertama saya ingin menyampaikan pesan, nasihat ya bukan hanya untuk anakku tapi buat seluruh pasangan yang sudah menikah. Ketika kita mendapatkan masalah di dalam rumah tangga, itu nomor 1 komunikasi. Betul. Ya. Komunikasi lalu cari solusi bersama ya. Ingat ini kita satu perahu. Kalau satu perahu itu ada 2 nakoda, ada yang ingin ke barat, ada yang ingin timur, tenggelam itu perahu. Nah jadi itu nomor 1. Saya ingin nyampaikan sama anakku tadi yang bertanya, apakah kita sudah pernah bahas secara dalam soal begini dengan istri kita? Saya tuh maunya begini loh Dek. Ya, saya kepengen kamu itu begini, kamu pengen apa sama saya, kritik saya.
Kalau saya pengen sesuatu saya sampaikan ya. Nah, kalau itu sudah ditempuh, sudah kemudian dicari solusi, sudah berkali-kali ternyata gagal, maka mungkin jalan tadi ya. Apa namanya dengan poligami. Nah, saya juga ingin menyampaikan poligami itu bukan jalan keluar untuk masalah, bukan. Dia adalah jihad nomor 2 ya. Kalau kita sudah rumah tangga dan sebagainya terus kita siap untuk melakukan jihad, maka kita melakukan poligami. Kenapa? Karena dia ada syarat. Dikatakan fa in la ta'dil fa wahidah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, kalau kalian enggak bisa berlaku adil, maka cukup 1 istri, ya. Tapi kalau bisa, maka boleh untuk. Jadi ini berat, ya. Jangan sampai di rumah dengan yang pertama udah ada masalah, nambah masalah kedua. Nah, saya ingin menggarisbawahi tadi Betul. Ustadz Syam sudah subhanallah yang menyampaikan, ya jadi alhamdulillah sudah diridhoi sama istri, tapi ini berarti Mas harus tahu bahwa ini masalah nanti bukan akan selesai. Betul. Ya. Ada lagi tambah masalah dengan yang kedua, sekarang kelihatannya kayak begini baik dan sebagainya. Oh, ba'daha setelah syahrul asal, kata bahasa Arab, syahrul basal. Selalu pernikahan itu setelah bulan madu ada bulan bawang. Ya. Tahu kejelekannya dan sebagainya. Ingat, istri kita manusia dan kita manusia. Betul. Kita bukan malaikat, istri bukan malaikat. Betul. Semua ada kelemahan, kita ingat diri kita, cerminan dari kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi ini Masya Allah ya Mas ya, bicara masalah tentang suami istri ini, tadi kan gara-gara timbul awalnya ini setelah istri punya anak, karena sibuk ngurusin anak, Mas merasa dicuekin. Nanti Mas nikah lagi, tiba-tiba istrinya punya anak lagi, dicuekin lagi, Mas mau nikah lagi Mas? Mau sampai berapa? Jadi benar-benar kita juga sebagai laki-laki ini bisa belajar juga ya, maksudnya gini, di posisi wanitanya seperti apa, kesibukannya, kecapeannya, tadi Habib bilang ini luar biasa. Komunikasi dengan istri ini penting banget Mas. Jadi yang Mas butuh pengen apa ngomong sama istri ya Mas ya. Oke Mas, Iya. Siap Bos. Ya mudah-mudahan jelas nih dari guru-guru kita dan puas jawabannya ya Mas ya. Kalau bisa Iya, Pak. kalau bisa tetap Boleh pertahankan yang sekali. udah ada Mas. Ya. Gini, jadi selama ini setiap saya tanya ke istri, apa sih masalahnya sebelum ada kejadian seperti ini? Dia cuma diam, nggak ada apa-apa, terus saya ditinggal tidur. Udah selalu seperti itu. Oh, Saya sampai ngambek itu, bingung setiap pulang Mas. kerja digituin terus. Ngambek itu pasti ada salahnya itu, makanya Konsep komunikasi. wanita kalau ditanya nggak Nggak ada apa-apa, berarti ada apa-apa. Wah ini harus belajar ini Mas ini. Nanti kita diskusi Mas ya sama Ustadz Moral jago nih pakarin. Nanti DM-an aja ya. Makasih banyak ya Mas ya, makasih banyak. Mudah-mudahan Ya, tadi terima solusi dari kasih. guru-guru kita ini bisa jadi Assalamualaikum. manfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan katsiran. Nah ini Masya Allah luar biasa nih ya. Kalau kita bicara masalah tentang rumah tangga ini memang kita sampai kapanpun masih tetap belajar. Mau 20 tahun, 30 tahun pernikahan belajar. Terus nggak ada selesai-selesainya. Nah sekarang nih kalau kita bicara dari sisi anak nih. Kan yang namanya anak kan waktu kecil dulu nempelnya sama bapak ibunya. Pas udah beranjak dewasa, udah mulai menjauh dari bapak, ibunya, terus lebih milih main sama temen-temennya. Gimana caranya supaya biar tetap kompak? Ustadz Syam, mohon izin nih, gimana caranya? Pasti ada caranya dan insya Allah mudah. Mudah? Nah, iya dong. Kok bisa mudah? Ada tipsnya, ada tipsnya. insya Tipsnya? Allah. Iya. Apa? Itu udah 0. Oh ya udah, Oh, sorry. mudahnya. Iya, kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.